Bayangkan kamu adalah seorang remaja biasa. Pulang sekolah, membuka pagar rumah, dan berjalan menuju kotak surat. Di dalamnya, tidak ada kartu ucapan, tidak ada tagihan, hanya satu kertas kecil. Isinya satu pertanyaan sederhana. Siapa kamu? Kamu mengira itu lelucon, tapi keesokan harinya datang surat kedua. Dari mana dunia ini berasal? Dan sejak saat itu, hidupmu tidak pernah sama lagi. Inilah awal dari buku Dunia Sophie. Sebuah novel filsafat yang mengubah cara jutaan orang memandang hidup. Tentang buku dan kenapa istimewa. Dunia Sophie ditulis oleh Jostein Gaarder, seorang mantan guru filsafat dari Norwegia. Ia menyadari satu hal penting. Banyak orang takut pada filsafat, bukan karena filsafat itu sulit, tapi karena cara mengajarkannya membosankan. Maka Gaarder melakukan hal yang tidak biasa. Ia menyelipkan sejarah filsafat dunia ke dalam sebuah novel misteri. Hasilnya, buku ini menjadi salah satu pengantar filsafat paling terkenal di dunia. Sophie dan Surat-Surat Misteri. Tokoh utama kita, Sophie Amundsen, adalah gadis berusia 14 tahun. Hidupnya normal, sekolah, pulang, menunggu ibunya. Sampai suatu hari, surat-surat itu datang. Surat dari seseorang bernama Alberto Knox. Surat-surat ini tidak berisi nasihat biasa. Isinya adalah pelajaran filsafat. Dimulai dari satu hal penting, rasa heran. Filsafat dimulai dari rasa takjub. Menurut Alberto, filsafat lahir dari satu sikap sederhana. Heran terhadap dunia. Anak kecil bisa berjam-jam bertanya, kenapa langit biru? Kenapa kita ada? Kenapa kita harus mati? Tapi orang dewasa berhenti bertanya. Kita terlalu sibuk, terlalu terbiasa. Gaarder mengibaratkan manusia seperti kelinci yang hidup di dalam topi pesulap. Sebagian orang hidup nyaman di dasar topi. Filsuf adalah mereka yang memanjat ke pinggir topi dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Filsuf Yunani, awal cara berpikir manusia. Perjalanan Sophie membawa kita ke Yunani kuno. Sebelum filsafat, manusia menjelaskan dunia lewat mitos. Petir adalah kemarahan dewa. Bencana adalah hukuman ilahi. Lalu muncul para filsuf. Thales I bertanya, apa unsur dasar dari segala sesuatu? Jawabannya sederhana, air. Bukan soal benar atau salah. Yang penting, ia mencoba menjelaskan dunia dengan akal, bukan mitos. Sokrates. Sokrates percaya, aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ia tidak mengajarkan jawaban. Ia mengajarkan cara bertanya. Baginya, hidup yang tidak dipertanyakan tidak layak dijalani. Plato. Plato berbicara tentang dunia ide. Menurutnya, dunia yang kita lihat hanyalah bayangan. Kebenaran sejati ada di dunia ide. Aristoteles. Murid Plato ini lebih realistis. Ia menekankan logika pengamatan sebab dan akibat. Banyak ilmu modern lahir dari cara berpikir Aristoteles. Agama dan akal, abad pertengahan. Ketika agama mulai mendominasi Eropa, filsafat tidak hilang. Ia berubah. Pertanyaan besarnya, apakah iman dan akal bisa berjalan bersama? Tokoh seperti Thomas Aquinas percaya bahwa iman dan rasio tidak bertentangan. Akal bisa membantu memahami Tuhan. Di sini kita belajar. Sejarah filsafat bukan pertarungan, tapi dialog panjang. Filsafat modern, manusia mulai percaya diri. Masuk ke zaman modern, manusia mulai berani berpikir mandiri. Descartes. Ia meragukan segalanya, sampai menemukan satu hal yang tidak bisa diragukan. Aku berpikir, maka aku ada. Locke dan Hume. Mereka percaya pengetahuan datang dari pengalaman. Kita tidak lahir dengan ide bawaan. Kita belajar dari dunia. Kant. Kant mencoba menyatukan dua kubu, rasio pengalaman. Menurutnya, pikiran manusia ikut membentuk realitas. Eksistensialisme, kebebasan dan kegelisahan. Masuk ke filsafat modern akhir. Kierkegaard. Ia berbicara tentang kecemasan dan pilihan. Menurutnya,
Hidup adalah serangkaian pilihan, dan kita bertanggung jawab atasnya. Nietzsche, ia paling kontroversial. Ia berkata, Tuhan telah mati. Maksudnya bukan Tuhan benar-benar mati, tetapi nilai lama tidak lagi memberi makna. Manusia harus menciptakan nilai hidupnya sendiri. Twist besar cerita. Seiring waktu, Sophie mulai menyadari sesuatu yang aneh. Hidupnya terasa seperti sebuah cerita. Ia mulai mempertanyakan, apakah dirinya benar-benar bebas? Atau hanya tokoh dalam narasi orang lain? Disinilah dunia Sophie berubah dari buku filsafat menjadi refleksi mendalam tentang eksistensi. Makna terdalam buku. Pesan terbesar buku ini sederhana tapi kuat. Jangan berhenti bertanya. Jangan hidup secara otomatis. Jangan menerima dunia tanpa berpikir. Filsafat bukan untuk menjawab segalanya. Filsafat untuk membuat kita lebih sadar saat hidup. Jika kamu merasa ringkasan panjang ini membuka sudut pandang baru, bayangkan membaca versi lengkapnya. Link buku Dunia Sophie, Jostein Gaarder, sudah saya sertakan di deskripsi. Buku ini tebal, tapi bukan untuk diburu. Ia untuk dinikmati perlahan. Follow dan subscribe, karena kita akan terus membedah buku-buku yang membuat kita berpikir lebih dalam.